Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berzikirlah pada Allah, karena hal itu menjadi penyebab hati menjadi tenang dan tentram, serta segala permasalahan hidup menjadi terpecahkan dan terasa menjadi ringan. Zikir kepada Allah di mana saja, baik ketika beraktivitas maupun ketika hendak tidur dan bangun tidur, hal itu merupakan sebuah kebaikan. Zikir yang istiqomah akan menjadikan seseorang terhindar dari perbuatan tercela dan dosa, dan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah. Saksi Imaji. Apa yang ngajarin Nabi Muhammad SAW? Nabi ngajarin itu ada riwayatnya, ada hadisnya, dan juga teman-teman saudara sekalian saya muliakan, diamalkan oleh para orang-orang soleh, guru-guru kita, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa diamalkan juga sama teman-teman semuanya untuk baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ustazah boleh ditambahin gak 25 gitu biar gampang kembaliinnya? Kembaliannya gampang. Kirain apaan? Nggak boleh ya, kalau udah diajarin 21 udah ikut aja gitu. Itu tuh dosis teman-teman. Itu tuh kayak kunci gitu loh. Kayak kode-kodenya kita mau masuk kamar, mau masuk apa namanya, kayak password gitu ya. Kayak password gitu kan, ada angka-angkanya gitu. Nah kalau udah Nabi ajarin tuh diikut aja gitu. Atau orang soleh ngajarin juga ikut aja gitu. Oh, para arif billah itu ya, kayak passwordnya gitu. Kalau dibaca nggak sesuai itu ada hasilnya apa nggak? Ada hasilnya, ada hasilnya. Tapi tidak seperti ketika dia pas hitungannya. Sama kayak kamu minum obat gitu kan. Kalau misalnya nggak sesuai dosisnya ngaruh apa enggak? Ngaruh juga. Tapi lebih bagus lagi kalau sesuai sama dosis yang dianjurkan. Begitu. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang gitu, baca subhanallah 33 kali, udah ikut aja 33 kali, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin gitu. Nabi Muhammad ngajarin gitu kan, baca sholawat ba'da asar hari Jumat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima 80 kali. Udah nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin, udah pas aja 80 gitu. Nggak usah jadi yang 88 misalnya gitu kan ya. Kayak angka bagus gitu misalnya, udah nggak usah sok ngide-ngide gitu, nggak usah apa namanya sok kepinteran bawa angka sendiri gitu. Udah yang diajarin berapa, kita ikut aja sama apa yang diajarkan, karena pada bilangan-bilangan tersebut itu sudah ada sirnya masing-masing, ada hitungannya masing-masing, ada kuncinya masing-masing gitu ya. Jadi min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila sudah masuk waktu malam, karena memang waktu malam itu waktu yang sangat rentan untuk terjadi kejahatan, baik dari sisi yang tadi saya sebutkan, dari kejahatannya hal-hal yang mistik ya, kayak orang mau guna-guna, mau santet, mau sihir, mau berbuat kejahatan yang kayak gitu-gitu tuh memang ngerjainnya waktu malam teman-teman. Kemudian lagi dari kejahatannya setan gitu kan, karenanya kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, yang tadi buat ngindarin kita dari kejahatan-kejahatan yang kayak gitu. Kita baca ratib juga di waktu malam, terus kita baca tadi ayat kursi sebelum tidur, sama al-muawwidatain, sama qul huwallahu ahad juga 3 kali gitu ya. Kemudian teman-teman saudara sekalian, kejahatan di waktu malam yang lain-lain juga bisa. Apalagi bukan kejahatan sih sebenarnya ya, tapi hal buruk yang terjadi di waktu malam. Badanmu, kesehatanmu. Banyak orang yang tidur lagi sehat, bangunnya sakit. Banyak banget kan? Betul nggak? Ada yang bangun-bangun stroke, ada yang bangun-bangun biasanya juga kayak bangun-bangun flu, itu juga banyak. Betul nggak? Seringnya tuh kita tidur kayak nggak kenapa-napa, pas bangun tidur udah nggak enak gitu kan, nggak enak badannya, meriang. Betul nggak? Itu sering terjadi, sakit-sakit segala macam itu juga di waktu malam gitu. Bukan kejahatan seperti tadi yang saya sebutkan ya, akan tetapi memang hal yang tidak menyenangkan untuk terjadi pada kita kan. Makanya juga diajarin juga sama Nabi Muhammad SAW, kalau mau tidur itu baca subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 atau 34 kali. Atau kalau 33 berarti akhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi kalau kamu mau tidur baca itu, bangun tidur seger badannya, dan itu teruji. Nggak teruji. Kenapa gitu? Diajarkan Nabi Muhammad sebagai manusia terbaik kepada Sayyidah Fatimah sebagai perempuan terbaik. Ilmu diajarkan sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah. Orang terbaik mengajarkan kepada perempuan terbaik, dan perempuan terbaik itu adalah perempuan, bahkan orang yang paling disayang sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ya gimana nggak mujarab teman-teman? Udah pasti mujarabnya udah. Dan itu terbukti. Saya ini walaupun bukan pekerja yang capek-capek, tapi cukup capek juga kalau lagi banyak majelis, gitu ya. Kalau lagi banyak majelis, terutama di luar kota, itu saya pernah teman-teman, saya pernah satu hari ada di 3 negara, bukan 3 kota loh, 3 negara. Pagi hari saya ngisi di Johor, siang hari Johor Malaysia, siang hari saya pergi ke Singapura Johor 1 jam ya. Habis itu terus saya terbangnya dari Singapura, saya mendarat di Surabaya. Malam itu dari Surabaya saya pergi ke Madura, dan saya mengisi jam 9 malam di Bangkalan, Madura. Selesai jam 11 malam. Habisnya itu masih udah masuk kamar nih, udah badan saya kayak ada di mana tahu dah. Masih diketok pintu, ustazah mohon maaf ada keluarganya Kiai itu mau ketemu ustazah, saya nggak enak banget mau nolaknya. Alhamdulillah. Kehidupan di dunia ini memang penuh dengan ujian dan masalah, hal itu harus kita hadapi dengan keimanan dan ketakwaan, serta rasa tanggung jawab karena itu adalah amanah. Maka, dengan berzikir akan memberikan ketenangan batin yang tenang akan memudahkan kita dalam berpikir jernih, dan pikiran yang jernih akan mudah menemukan segala permasalahan hidup. Semoga video tadi bermanfaat dan memberikan pemahaman bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.